Seorang pria pergi ke masa lalu untuk menemui wanita pujaannya. Film yang berjudul Wind Weavers yang dirilis tahun 2017 lalu menceritakan seorang pria yang gagal mendapatkan cinta pertamanya. Dia pun menemukan mesin waktu yang bisa membawanya ke masa lalu. Di masa lalu, dia menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan wanita pujaannya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Noah yang sedang menghadiri sebuah pesta pertunangan antara seorang wanita yang bernama Luna yang akan bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Ian. I just wanted really quickly to say thank you so much for coming. Di situ Noah pun teringat bagaimana ia bisa bertemu dengan Luna 3 tahun yang lalu. Saat itu di pesta Halloween, tiba-tiba Luna ditabrak oleh seorang laki-laki. Dan kebetulan Noah pun juga ikut tertabrak oleh Luna. Karena kejadian itu, mereka pun jadi mengobrol. Noah yang menyukai pakaian yang Luna pakai, karena Noah menyukai filmnya, dan ternyata Luna juga suka dengan film itu. Setelah berbincang-bincang, mereka jadi semakin akrab, karena mereka menyadari banyak memiliki kemiripan. Kemudian Noah memainkan piano di situ. Dan Luna pun terkesan melihat Noah. Lalu Luna meminta Noah untuk memainkan lagu favoritnya. Tapi Noah malah tak bisa memainkan lagu itu. Akhirnya Luna meminta lagu yang lain untuk dimainkannya. Lalu Luna mengajak Noah ke foto box karena untuk mengabadikan momen itu. Walau awalnya Noah malu-malu, setelah diyakinkan oleh Luna, akhirnya Noah mau bergaya saat difoto. Noah pun jadi makin terkesan dengan Luna. Kemudian Noah diajak ke rumah Luna. Di sana mereka bermain, makan, minum, dan mengobrol. Sampai tiba-tiba saat akan berciuman, Noah pun sadar akan lamunannya. Dan kenyataannya Luna malah berciuman dengan tunangannya saat ini. Noah yang cemburu lantas minum banyak alkohol, sampai akhirnya dia pun mabuk. Noah sampai muntah-muntah di toilet. Luna yang khawatir kepada Noah menemuinya di toilet dan menanyakan apakah Noah baik-baik saja. You dying in here? Karena takut Noah melakukan hal-hal yang memalukan karena sedang mabuk, Luna menyerahkan Noah kepada sahabatnya yang bernama Maya untuk diantarkan pulang. Alright, fine, let's go. Bukannya pulang ke rumah, Noah malah memilih untuk diantarkan ke sebuah bar. Emang posisinya lagi teler, Noah sampai terjatuh saat keluar dari mobil. Di bar Noah menemui temannya yang bernama Max. Karena ingin melanjutkan ceritanya, Noah pun menahan Maya untuk tidak pulang. Dalam ceritanya, Noah mengatakan kalau dia awalnya patah hati karena cuma dianggap teman oleh Luna. Dia belum menyerah dan pasti akan ada kesempatan yang lain. Tapi kesempatan itu akhirnya lenyap sudah ketika Luna bertemu dengan Ian dan mulai pacaran. Can I help you with that? Your mental recollection of that moment feels super accurate. Saat akan pulang, Max yang memanggil taksi meninggalkan Noah di foto box. Tetapi Noah yang mabuk malah memasukkan koin ke dalam foto box itu sambil berharap kalau Luna akan berjodoh dengannya. I could be the kind of guy she would want. Pada pagi harinya Noah bangun dari tidurnya. Seperti biasa, dia pun mandi, menggosok gigi. Setelah itu, dia pergi ke toko swalayan untuk membeli minuman. Saat melihat koran, Noah pun merasa aneh dengan tanggal di koran dan menanyakan kepada kasir toko. Dan kasir toko pun membenarkan bahwa tanggal di koran itu benar. Saat itu juga, Noah pun sadar kalau dia telah kembali ke masa lalu. Noah pun langsung kegirangan karena hal itu. Karena dia bisa memulai mendekati Luna lagi. Setelah itu, Noah pun pergi ke kantor Max.
untuk menanyakan penyebab dia pergi ke masa lalu. Tetapi Max malah menganggap kalau Noah itu sudah gila dan belum sadar dari mabuknya. Setelah melihat Maya, Noah pun langsung menemuinya. Tetapi Maya yang saat itu belum mengenal Noah, menganggap kalau Noah itu seorang penguntit. Oh yeah, jeez. You guys are gonna love these in third. Noah yang menganggap cerita hidupnya baru dimulai, mulai bersiap-siap untuk pergi menemui Luna di pesta Halloween. Dan memulai strategi barunya untuk mendapatkan Luna. Saat hampir berhasil, tiba-tiba Maya datang. Tanpa ragu, Maya langsung memukul Noah karena menganggap Noah itu penguntit yang gila. Such your asshole. Keesokan paginya, ketika Noah terbangun dari tidurnya lagi, karena takut salah paham dengan kejadian tadi malam, Noah pergi ke rumah Luna untuk meminta maaf. Tapi di sana dia malah bingung karena disambut oleh Ian. Dan ketika Luna melihat Noah, dia malah langsung menyemprot Noah karena masih menganggap kalau Noah itu penguntitnya yang dulu. Dan lagi-lagi Maya pun memukul Noah dengan pot pohon yang sama. Emang lagi apa sih Noah? Karena kejadian itu, Noah pun sadar kalau dia telah kembali ke masa 3 tahun setelahnya, tapi dengan versi yang berbeda. Versi yang lebih apes lagi maksudnya. Noah pun mencari-cari penyebabnya, dan ketika dia melihat fotonya dengan Luna, Noah pun sadar kalau fotobox itu adalah mesin waktunya. Noah pun bergegas pergi ke tempat fotobox dan memulai cerita barunya. Hey, come on. Come on, take it easy. Saat bangun pagi harinya, Noah yang tahu kalau sudah kembali ke masa lalu, mulai memainkan strategi barunya. Noah meminta bantuan kepada Max untuk mendekati Luna. Max menyarankan kalau semua wanita itu menyukai bad boy. Dan di pesta Halloween, Noah yang kembali mendekati Luna, tentu dengan style bad boy-nya. Dan benar saja, walaupun awalnya Luna tidak suka dan sempat mendorong Noah ke kolam renang, akhirnya Luna pun suka dengan style bad boy Noah. Mereka pun berciuman. Lalu mereka pergi ke rumah Luna, tentu saja untuk adu mekanik di ranjang. Not today, Tree. Pada pagi harinya Noah terbangun di masa 3 tahun setelah itu. Tapi sekarang di sampingnya ada Luna, yang pastinya habis mantap-mantap tadi malam. Noah yang sekarang punya hubungan dengan Luna pun bahagia. Luna bercerita kalau dia disuruh ibunya untuk mencari laki-laki yang mapan, bukan malah bad boy yang seperti Noah. Di situ Noah kembali bertemu dengan Ian, yang dibawa oleh Maya sebagai temannya. Noah, right? Yeah, that's right. Oh, okay. Mereka berempat pun lari pagi. Noah yang tertinggal secara fisik mulai iri dengan Ian. Dia khawatir kalau Luna bisa jatuh cinta kepada Ian. Noah pun akhirnya curhat kepada Maya tentang kekhawatirannya akan kehilangan Luna. Luna yang menginginkan pria mapan pasti mau dengan Ian yang mapan. Noah pun mengambil keputusan kalau dia harus jadi pria yang mapan. Langsung saja dia pergi ke fotobox untuk kembali ke masa lalunya. I mean, there has to be a way that I can prove. Let's go. Di pagi hari, seperti sudah terbiasa kembali ke masa lalu, Noah yang berencana menjadi pria mapan langsung melamar kerja di tempatnya Max. Di pesta Halloween, Noah yang sudah hafal kejadian-kejadian aneh di sana mulai mencegah agar tidak terjadi hal-hal aneh itu. Noah pun mendekati Luna dengan membawa style pria dewasa. Karena pakai cara bad boy sudah gagal kemarin, Noah pun mengajak Luna pergi ke bar untuk berkencan. Do you want to hang out and then? Pada pagi harinya setelah 3 tahun, karena tidak seperti biasanya, tidak di kasur, tapi malah bangun di sebuah ruangan, akhirnya Noah pun agak bingung. Tapi Noah kembali sadar setelah dipanggil sayang oleh Luna. Itu artinya Luna adalah kekasihnya Noah. Oh, come on. Mom, Dad.
Lagi asik-asiknya berciuman, tiba-tiba Maya datang. Noah pun kaget karena pagi-pagi Maya sudah datang bertamu. Tapi sebenarnya Maya tinggal bersama mereka atas kemauan Luna tentunya. That is so exciting. That Congratulations. is huge. Noah sangat bahagia karena impian untuk mendapatkan Luna akhirnya terwujud. Ditambah sekarang dia punya rumah, mobil impian, dan jabatan tinggi di kerjaannya. Di tempat kerja, Noah disambut teman-teman kerjanya. Tentu saja ada Max di sana. Karena kepintarannya, Noah pun diangkat menjadi wakil direktur. Dan ternyata Max yang dulu sahabat sejatinya sekarang malah membencinya. Max kecewa karena menganggap Noah mengambil jabatannya. Sekretaris Noah tiba-tiba datang menemuinya dan berkata kalau Noah ada sebuah rapat penting sambil menyerahkan jadwal kerja Noah. Di situ Noah sadar kalau waktunya benar-benar habis untuk bekerja. Prep for. Here, just let me see that. What is this? That's impossible. Sementara itu di rumah Noah sedang ada pesta pertunangannya. Walaupun telat karena membolos kerja, namun tetap datang. Noah pun menyapa tamu-tamu dan mencari Luna. Noah yang diberitahu Maya kalau Luna lagi sama Ian langsung menemuinya di kamar mandi. Luna sedang menolong Ian yang muntah-muntah karena kebanyakan minum alkohol. Karena sudah mabuk, Noah pun mengantar Ian pulang ke rumah. Di jalan, Ian bercerita kalau dia sangat mencintai Luna. Dia sering mabuk-mabukan karena cemburu dengan Noah. Noah pun jadi sadar kalau dia telah menghancurkan kehidupan Ian. I'm sorry. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan Maya yang sedang makan. Mereka ngobrol santai tentang Luna yang sebenarnya tidak bahagia dengan Noah. Noah pun sadar, walau sudah menjadi kaya, dia telah menghancurkan kehidupan seseorang. Dia terlalu sibuk dengan kerjanya, sehingga membuat Luna tidak bahagia. Noah memutuskan untuk memutar waktu kembali dan merelakan Luna untuk bahagia bersama Ian. Have to go back in time and fix it. Okay. Weird life, Noah. Di masa lalunya yang sekarang, dia berniat untuk menjodohkan Ian dan Luna. Dia mengatur dan mendukung Ian. Karena bingung mau ngapain, Noah pun menemui Maya. Ya, walaupun saat itu si Maya nggak kenal sama Noah. Mereka pun ngobrol dan minum bersama. Noah yang tersadar kalau selama ini Maya selalu ada saat Noah ingin bercerita. Noah pun jadi jatuh cinta kepada Maya. You play piano. I think you look good. Now, Carrie just vomited. Pagi harinya Noah kaget karena terbangun di rumah Max. Noah langsung menemui Maya dan menyatakan cinta kepadanya. Dan lagi-lagi Noah harus patah hati karena Maya sudah punya pacar. Maya berkata selama 3 tahun ini dia tidak pernah bertemu dengan Noah dan tidak punya perasaan apa-apa pada Noah. What the hell are you doing? What do you mean? Noah pun buru-buru ke tempat foto box untuk mengulang masa lalunya lagi. Namun foto box itu sudah diganti dengan yang baru. Noah pun kecewa dan sedih dan mulai mabuk-mabukan. Noah yang merenung di foto box yang baru akhirnya pun menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Tiba-tiba Luna datang bersama Ian dan menghampiri Noah yang sedang mabuk. Saat Noah melihat Luna dan Ian bersama, Noah pun tersadar bahwa seharusnya tidak ada yang perlu diubah. Luna berkata kalau ia sudah menghadiahkan foto box itu kepada Noah. Noah yang kaget mendengar hal itu langsung buru-buru pulang ke rumah. Dan benar saja, foto box itu sudah ada di rumahnya. Pada saat menggunakan foto box itu, Noah pun berjanji kalau itu adalah yang terakhir kalinya dan tidak akan merubah apapun nantinya. One last time. Akhirnya Noah pun kembali ke pesta pertunangan Luna dan Ian. Dia bertemu dengan Maya yang sejak dulu tidak pernah berubah. Noah yang sekarang sudah jatuh cinta kepada Maya mengajaknya untuk pergi dari pesta itu dan minum di tempat lain.
Lalu mereka pun akhirnya berpacaran. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film yang berjudul When Be First. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.